Ketua Komisi 1 DPRD Lahat, Ma'mun, didampingi oleh Wakil Ketua Nizaruddin dan Nopran Marjani, melakukan audiensi di kantor Kemenpan RB Jakarta untuk membahas kebijakan terkait tenaga honorer di Kabupaten Lahat pada Rabu 19 Februari 2025. Hadir dalam pertemuan ini, Kasubdit Kemenpan Suryo Hidayat, Kepala BKPSDM Kabupaten Lahat, serta Kabag Organisasi WIDI yang menangani perencanaan kebutuhan aparatur kepegawaian. Tapi ada juga yang kita ingin sampaikan dengan Pak Suryo bahwa kalau untuk pengoptimalisasi tadi adalah berdasarkan nilai yang sudah tes tadi, misalnya saya di Kecamatan Tem Sakti, Pak Nizar di Kecamatan Kikin, Pak Ma'mun di Kecamatan misalnya Susu, gitu. Nah diterima misalnya, kami diterima misalnya di Kota Lahat. Nah ternyata nilai saya lebih kecil dibandingkan nilai Pak Nizar. Jadi Pak Nizar yang terima gitu. Sedangkan kalau segi umur saya. Dalam wawancara eksklusif dengan tim Aktual TV, Ma'mun menyampaikan bahwa setelah proses tahap pertama selesai, seluruh tenaga honorer yang berjumlah 1.717 orang akan diakomodir. Sementara itu, tahap kedua akan terus dikawal oleh DPRD serta instansi terkait agar semua tenaga honorer dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ma'mun juga menjelaskan bahwa regulasi sudah jelas dan anggaran telah tersedia. Satu-satunya kendala yang dihadapi saat ini hanyalah persoalan waktu, mengingat belanja pegawai tidak terkena efisiensi biaya. Pak, kami dari Aktual TV ingin mempertanyakan hasil pertemuan kita di Menpan RB tadi, Pak. Dari hasil pertemuan tadi, Pak, kita kan ada komisi 1 yang ada di Kabupaten Lahat. Kami minta keterangannya, Pak, apa hasilnya tadi, Pak? Di situ tadi diputuskan bahwa dijelaskan bahwa setelah berproses yang tahap 1 dan tahap 2, baru kita akan mengakomodir semua yang 1.717. Yang 1.717 yang belum terakomodir di tahap 1 tadi, tahap 1. Nah kemudian kan akan ada tahap 2 itu akan kita kawal, baik dari DPRD-nya, instansi terkait akan mengawal tersebut, sehingga pada akhirnya setelah yang kedua itu semuanya akan kita akomodir, kita akan masukkan untuk menjadi P3K. Salah akan kita jadikan semua, karena dari itu sebenarnya dari sisi regulasi jelas, anggaran tersedia. Nah berarti ini tinggal kendala waktu yang regulasi jelas, aturan jelas, ketersediaan dana itu sudah jelas, sudah dianggarkan waktu pembahasan anggaran beberapa waktu yang lalu untuk dimasukkan di tahun anggaran 2025, dan perlu diketahui bahwa belanja pegawai tidak terkena efisiensi. Mungkin ada tambahan dari Pak Nopran dengan Pak Nizar. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Lahat, Nizaruddin, menegaskan komitmennya dalam mengakomodir tenaga honorer, terutama kategori R2 dan R3, untuk diprioritaskan dalam formasi P3K sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Ia pun berpesan kepada seluruh tenaga honorer untuk tetap bersabar dan terus bekerja dengan sebaik mungkin sambil menantikan realisasi kebijakan ini. Bahwa pada ngomong ada estimasi, tapi semaksimal mungkin akan akomodir kawan-kawan yang honorer yang memang belum ikut tes dan yang tidak lulus kemarin itu termasuk di baru diprioritaskan. Yang R3, ya, R2 itu diprioritaskan waktu. Dan insya Allah nanti akan kita atur sama-sama dengan pemerintahan daerah kebutuhan tenaga ASN kita dan P3K kita terakomodir semua. Soalnya kita sabar, kita bekerja seperti biasa, kawan-kawan. Pengajian ini memang susah, memang pengajian ini memang perlu waktu, perlu sabar. Untuk itu kawan-kawan, insya Allah kita berjuang bersama. Pak Nizar misalnya umurnya baru 40, saya sudah umur 57. Nah, menurut rekan kami minta juga kebijakan dari kementerian, bagaimana nih Pak, kami ini yang sudah tinggal misalnya waktu tinggal 3 tahun ini, tolonglah prioritas kami walaupun dilihat sini. Nah, ini bagaimana solusinya? Ini yang dipertanyakan rekan-rekan ini. Nah, jadi gini Pak, di tahap 2 itu yang tidak sesuai kualdi, harusnya kan nggak bisa. Makanya kita buatkan jabatan tampungan, jabatan pelaksana.
Nah, mereka bisa mendaftar tuh Pak, bisa seleksi kan. Ya. Nah, tinggal nanti disesuaikan formasinya di belakang, termasuk yang jabatan tadi. Ya. Nah, kalau Bapak tadi yang masih muda itu misalnya formasinya ada 3, Ya. terus yang ada formasi lain yang masih formasinya ada 5, yang 5 ternyata isi 3, itu kan bisa Bapak kan yang sudah meninggalkan dunia hitam bisa geser ke sana. Ya. Gitu loh Pak. Ya. Optimalisasi itu sebetulnya tidak hanya nilai, Ya. termasuk penyesuaian jabatan sebetulnya. Artinya ini juga masih ada pantauan daripada pemerintah setempat yang akan menilainya. Yang dimana Melihat Iya. petanya. Iya. Makanya di sini diperlukan teman-teman BKD atau OPD untuk mapping. Iya. Harusnya nggak bisa ini. Ya. Harusnya nggak bisa. Ya. Mana ada sih kita bikin ngebang jabatan. Ya. Benar nggak? Ya. Baru tahun ini Pak. Ya. Baru tahun ini kita buatkan jabatan. Ya. Mau kualifikasinya SD, mau kualifikasinya SMP, Ya. kan gitu Ya. Pak. Ya. Supaya mereka Ya. bisa. Ya. Sebenarnya kita sudah optimal. Ya. Tapi memang dinamikanya kan Ya. macam-macam lah Pak di lapangan. Jadi kawan-kawan honorer yang ada di Kabupaten Lahat, inilah salah satu bukti keseriusan DPR Kabupaten Lahat yang telah mengawal kita untuk memperjuangkan para honorer yang ada di Kabupaten Lahat. Terima kasih, Fauzi Aswar dari Aktual TV. Dari DKI Jakarta, Fauzi Aswar, Aktual TV melaporkan.